Pemerintah resmi menyetujui perpanjangan tenor kredit pemilikan rumah subsidi hingga 40 tahun. Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan skema pembiayaan yang lebih terjangkau. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi langsung dari Istana Negara Jakarta. Adi, selamat siang. Bagaimana pemerintah memastikan skema pembayaran ini akan berlangsung secara sehat dan berkelanjutan bagi perbankan, baik itu untuk rumah tapak maupun rumah susun? Ya, selamat siang Valeri. Kita ketahui bahwa untuk pembangunan rumah atau program 3 juta rumah ini merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yang masuk dalam program hasil terbaik cepat atau quick win Presiden Prabowo Subianto yang tentunya harus diwujudkan sesegera mungkin begitu ya. Ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah untuk menyediakan akses perumahan yang layak, terjangkau dan juga berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Dan untuk mewujudkan program prioritas 3 juta rumah ini, baik itu dalam hal pembangunan rumah ataupun renovasi rumah, tentu diperlukan kebijakan yang berpihak begitu kepada masyarakat. Kebijakan tersebut baik itu kebijakan dari sisi aturan ataupun juga pembiayaan yang bisa meringankan masyarakat untuk bisa mengakses rumah yang layak begitu dengan harga yang terjangkau. Nah, ini disepakati kemarin seperti Anda sampaikan tadi, ini disepakati dalam rapat komite Tapera yang juga dihadiri oleh Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman, ada Menteri Keuangan, ada dari OJK, BP Tapera, dan juga stakeholder lainnya, yang mana untuk tenor yang sebelumnya untuk rumah subsidi ini tenor maksimal 20 tahun, sekarang diperpanjang menjadi 40. Likuidasi pembiayaan perumahan yang menambah tenor hingga 40 tahun ini tentu akan berpengaruh terhadap cicilan yang dibayarkan setiap bulannya. Selain itu, dalam rapat tersebut yang juga disepakati adalah terkait dengan bunga rumah subsidi tapak itu tetap 5%, sedangkan untuk bunga rusun itu tetap di angka 6%, meskipun ini di tengah kenaikan BI rate atau suku bunga acuan Bank Indonesia yang sudah naik 100 basis poin sejak bulan Mei 2026 lain. Lalu tujuannya adalah, yang pertama tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat yang kemudian ingin mengakses rumah subsidi. Nantinya dengan adanya perpanjangan tenor hingga 40 tahun untuk cicilan, ini bisa di kisaran 500 sampai 700 ribu rupiah saja per bulannya. Selain itu, ini tentunya juga akan mendorong masyarakat, lebih banyak lagi masyarakat yang bisa memanfaatkan fasilitas KPR FLPP yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas ini, tentu untuk program 3 juta rumah ini semakin cepat juga terrealisasi sesuai dengan keinginan dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, selain itu ada beberapa kemudahan lain kemarin yang juga diusulkan oleh BP Tapera. Di antaranya kemarin Komisioner BP Tapera juga mengusulkan agar adanya insentif PPN DTP atau pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah untuk rusun, khusus untuk rusun yang luasnya 45 meter persegi. Sebelumnya untuk insentif PPN DTP ini kan memang untuk rusun dengan ukuran 21 sampai 36 meter persegi. Artinya rusun yang lebih luas ini diusahakan agar juga bisa mendapatkan insentif PPN ini sendiri. Dan juga selain itu BP Tapera juga mengusulkan agar rusun di atas 250 juta rupiah ini juga dibantu mendapatkan insentif PPN DTP ini. Dan selengkapnya berikut kita simak bersama pernyataan dari Komisioner Tapera berikut ini. Sudah diputuskan ya beberapa keputusan krusial yang diperlukan oleh Tapera agar bisa segera menyalurkan pembiayaan untuk rusun, ya rusun dengan skema subsidi FLPP. Ya, dan tadi sudah diputuskan disampaikan oleh Pak Menteri, ya tenor 40 tahun, ya kemudian khusus untuk rusun suku bunganya disesuaikan 6%, ya supaya ini juga menjadi insentif bagi bank penyalur ya untuk bisa menyalurkan. Karena risikonya lebih tinggi kalau untuk rusun, ya dan harga unitnya kan lebih tinggi dibanding rumah tapak. Ya, ini tadi sudah diputuskan. Kemudian juga kita memohon ada PPN yang ditanggung oleh pemerintah, ya. Karena pembebasan PPN untuk rumah dengan skema FLPP saat ini kan luasannya dari 21 sampai 36. Padahal tadi ada kesepakatan juga disetujui untuk luasan rumah, baik rumah tapak rumah susun terutama sampai tipe 45 gitu ya. Ya, sehingga ini perlu disesuaikan PPN DTP-nya. Dan selama ini kan rezim pembebasan PP-nya untuk FLPP kan hanya sampai dengan 250 juta. Nah, yang di atas itu menyesuaikan dengan harga rusun yang baru yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian PKP itu belum tercover. Itu kita mintakan juga persetujuan ke Pak Menteri Keuangan. Ya.
Lalu kemudian seperti pertanyaan Anda tadi, bagaimana kemudian menjamin agar ini berjalan sehat dan juga berkelanjutan? Tentu ada beberapa resiko-resiko yang perlu dihitung oleh pemerintah terkait dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, termasuk juga perpanjangan tenor hingga 40 tahun. Karena memang kalau perpanjangan tenor 40 tahun tentu akumulasi dari uang yang mereka bayarkan untuk cicilan rumah tersebut tentu juga akan berbeda daripada tenor yang 20 tahun. Begitu juga usianya, kalau sekarang nyicil di usia 30, nanti selesainya tentu kalau 40 tahun di usia 70 tahun ini tentu resiko-resiko ini harus dimitigasi oleh pemerintah, dan tentu pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah terkait dengan hal ini dengan terus berkoordinasi begitu ya dengan stakeholder terkait, termasuk tadi juga dari OJK, perbankan yang memberikan fasilitas kredit dan juga stakeholder terkait lainnya agar kemudian program ini bisa berjalan baik begitu sesuai dengan yang direncanakan. Lalu kalau kita lihat terkait dengan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto itu memberikan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau kita lihat data dari yang disampaikan oleh baik itu dari BP Tapera ataupun Kementerian PKP saat ini untuk perumahan subsidi dengan fasilitas FLPP atau fasilitas likuidasi pembiayaan perumahan saat ini dari target di tahun 2026 350.000 unit rumah per 23 Juni 2026 ini yang sudah tercapai atau yang sudah tersalurkan itu mencapai 103.003 unit rumah, dan ini tentu terus bertambah begitu seiring dengan bertambahnya waktu dan ditargetkan ini terus dipercepat sehingga bisa sesuai target 350.000 unit rumah di akhir tahun 2026. Lalu kemudian kalau kita lihat juga data KPP atau kredit program perumahan dari Kementerian PKP ini menunjukkan perkembangan yang juga cukup positif begitu ya, di 20 Juni 2026 ini realisasinya sudah mencapai 19,24 triliun rupiah dari target 36 triliun rupiah di tahun 2026. Artinya sudah terrealisasi 54%. Dan melihat tingginya antusiasme begitu terkait dengan KPP ini, pemerintah kemudian memutuskan untuk melakukan penambahan begitu ya untuk plafon KPP di tahun 2026 ditambah dari 36 triliun rupiah menjadi 50 triliun rupiah agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Karena KPP ini tidak hanya soal pembiayaan perumahan, tetapi ada ekosistem perumahan di sana. Ada yang bangun rumah, lalu ada yang mengerjakan atau kontraktor, lalu kemudian juga ada yang menyediakan barang atau supply, sehingga ini diharapkan juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kebijakan KPP dari pemerintah yang kemudian ditambah menjadi 50 triliun rupiah di tahun 2026 ini. Selain itu kebijakan lain yang mendukung program perumahan ini, kemarin kita juga dengarkan bersama yang disampaikan misalnya oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk range gaji yang bisa mengakses rumah subsidi ini kan 8,5 juta rupiah per bulan untuk sejumlah wilayah. Sedangkan untuk Jakarta ini juga diperluas menjadi 12 juta untuk lajang, sementara untuk yang sudah berkeluarga menjadi 14 juta rupiah. Tentunya berbagai kemudahan-kemudahan yang diberikan ini melalui kebijakan-kebijakan ini diharapkan bisa membuat lebih banyak masyarakat mengakses perumahan begitu ya dengan terjangkau, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan yang dicita-citakan dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Valerie. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Anwar Fuadi atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.